Shalom Sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-30 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema berjuang agar dapat melewati pintu yang sesak. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 9. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 145 ayat 10 sampai dengan 14. Bait pengantar Injil diambil dari kitab 2 Tesalonika 2 ayat 14. Dan bacaan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 30. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Rabu tanggal 27 Oktober tahun 2021. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 30. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 30, penulis membayangkan Allah Bapa sebagai tuan rumahnya. Allah Bapa dengan bebas membuka atau menutup pintu rumahnya bagi siapa saja. Ia berhak menentukannya dan tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal ataupun melawannya. Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 13 ayat 25 sampai dengan 27. Pintu yang diceritakan dalam bacaan Injil pada hari ini bagaikan pintu keselamatan. Hal ini juga menggambarkan bahwa melalui Yesus Kristus manusia dapat bertemu dan berjumpa dengan Allah Bapa. Tidak ada seorang pun dapat bertemu dengan Allah Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Pintu itu juga bisa menjadi gambaran tentang kerahiman Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu wujud belas kasih-Nya sendiri. Sejatinya, setiap manusia diundang masuk ke dalam rumah Allah Bapa. Hanya saja, semua yang baik itu tidak ada yang mudah, sebagaimana dikatakan dalam Injil Lukas 13 ayat 24. Demikian pula, pintu untuk mencapai keselamatan itu tidak lapang. Orang harus berjuang dalam kebaikan-kebaikan untuk mencapainya. Dalam kehidupan harian, pintu yang sesak itu tergambar dalam pertanyaan-pertanyaan ini, yaitu siapakah yang dapat dengan mudah memaafkan orang dekat yang benar-benar menyakiti? Siapakah yang dapat dengan mudah memberikan yang dimiliki padahal dirinya sendiri sebenarnya sangat membutuhkan? Siapakah yang dapat dengan mudah menerima untuk diredahkan? Itulah usaha untuk datang dan membuka pintu. Sahabat Kuntum yang terkasih, tawaran sudah diberikan. Kemudian penentunya adalah pihak manusia sendiri. Apakah menerima tawaran itu atau menolaknya? Dalam hal ini, kehendak bebas manusia menjadi penentu keselamatannya sendiri. Maka, marilah kita meminta karunia Roh Kudus
hidup melatih diri dengan baik dan benar, dan memiliki pikiran, hati, karya, dan karsa yang selalu terarah kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, supaya kita mendapat daya untuk memperjuangkannya dan tangguh berjuang melewati pintu sesak yang sering dihindari dan gagal dilewati oleh banyak orang. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk menekan tombol yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Anda dapat menekan tombol lonceng dan like bila Anda suka dengan renungan harian pada hari ini. Anda dapat menekan tombol subscribe bila Anda ingin mendapatkan pembaruan renungan harian secara otomatis dari Kuntum. Tombol share bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda. Dan menekan tombol komen bila Anda ingin menyampaikan sesuatu. Terima kasih, semoga Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati dan melindungi kita sepanjang hari ini. Selamat pagi dan salam.